Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara-saudara yang hebat-hebat, sahabat Dr. Andi dimanapun saudara berada, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, India, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. Hallelujah. But so I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Saudara, tentu doa dan harapan saya, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Dan doa saya adalah kesehatan saudara juga menjadi sangat fit tentunya. Haleluya. Baik, hari ini saudara kita masih kembali mengupdate kasus penganiayaan persekusi yang dialami oleh Bapak Muhammad KC di Rutan Barreskrim Jakarta. Jadi berita terkininya adalah saudara, ya, ini sumber saya ambil dari CNN Indonesia, saudara. Di sana dikatakan tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad KC melaporkan tindakan kekerasan dan dugaan penganiayaan yang dialaminya selama mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan melakukan penyidikan. Ya, saudara. Jadi laporan ini dilakukan oleh tim advokasi, saudara, ya, dengan nomor 0510-7 Romawi 2021 Barreskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan dari orang yang saat ini jadi tahanan di Barreskrim Polri. Kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 17 September 2021. Saudara. Rusdi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Dalam hal ini, perkara tersebut telah dalam status penyidikan. Artinya, penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa yang dilaporkannya itu. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini, jelasnya. Bagaimana penjelasan dari pihak kepolisian, saudara? Mari kita ikuti. Barreskrim Polri telah menerima satu laporan polisi, yaitu LP nomor 0510-8 Romawi 2021 Barreskrim atas nama pelapor Muhammad Kosman. Kasusnya adalah pelapor melaporkan bahwa dirinya telah mendapat penganiayaan, ya, dari orang yang saat ini menjadi tahanan di Barreskrim Polri. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan, ya. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Nanti dari alat bukti itu akan dilakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Yang pasti adalah kasus ini telah ditangani oleh kepolisian dan tentunya akan dituntaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi itu saja dapat disampaikan. Pastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian, terima kasih dengan sekalian. Ya. Terkait kasus yang Subang Pak, kan sudah 1 bulan, ini sudah ada perkembangan apa, sudah ada penambahan juga kan dari Barreskrim? Iya, memang sudah mendapat backup penuh dari Barreskrim. Tim pun masih bekerja dan mudah-mudahan akan ada perkembangan positif ke depan. Ya. Tapi sekarang masih berjalan semuanya. Dan memang sudah mendapat backup penuh dari Barreskrim untuk penuntasan kasus di Subang tersebut. Nanti kita tunggu saja perkembangannya. Sudah semakin mengerucut Pak, dari barang bukti lalu dari keterangan saksi sudah mengerucut ke tersangka. Ya mudah-mudahan saja kita lihat perkembangan ke depan. Ketika nanti sudah ada tersangkanya pasti publik akan tahu. Tentu saja. Ya. Yang pasti Barreskrim telah membackup penuh untuk penuntasan pengungkapan kasus di Subang tersebut. Sudah 1 bulan lebih Pak, tapi belum terungkap juga. Kemudian apa sih Pak yang jadi kesulitan dari pihak kepolisian Pak sampai harus turun dari pusat juga? Ya tentunya ini kan masalah yang kompleks ya. Penyidik harus betul-betul meyakinkan ketika mengungkap satu kasus, apalagi sampai memunculkan tersangkanya, ini melalui proses yang panjang. Harus ada bukti-bukti yang kuat sehingga bisa kita menunjuk salah seorang bisa menjadi tersangka. Bukti-bukti inilah yang sekarang dikumpulkan oleh penyidik, ya, tentunya dengan cara-cara yang ilmiah untuk pembuktian ini, ya, karena memang tidak mudah untuk mengungkap itu, perlu ketelitian, perlu keyakinan. Pelapornya itu Muhammad Kosman yang tadi Pak. Ya. Itu tuh dia siapa dan tujuannya itu maksudnya terjadi penganiayaan di dalam hutan atau tujuannya Pak? Ya betul. Dia salah satu tahanan di Barreskrim Polri, ya, dan yang melakukan penganiayaan diduga adalah sesama penghuni atau tahanan dari Barreskrim Polri juga. Satu sel gitu Pak? Iya, di sel kan ada perkamar seperti itu. Ya. Mungkin pengawasan dari apa tahtinya itu gimana Pak? Ya nanti kita teliti lagi sampai terjadi seperti yang jelas memang terjadi penganiayaan, sudah proses penyidikan dan kita tunggu saja untuk menentukan tersangkanya. Ya. Itu di Ya, oke, rekan-rekan sekalian, yang penting ini Pak. Terkait ini Pak, ini yang minta nakes untuk dijaga lebih di sana Pak, di Papua. Itu bagaimana Pak tanggapan Barreskrim sendiri Pak? ya tentunya kan itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri. Bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif. Itu sedang dikerjakan dan tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, yaitu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Kalau nakes-nakesnya sendiri Pak, sekarang yang kemarin seperti serang itu sudah ada update yang terbaru nggak Pak? Kondisinya bagaimana? Apakah mereka dipulangkan ke tempat mereka masing-masing atau bagaimana? Nanti kita update lagi masalah itu, ya, untuk masalah nakes di Papua. Pak, tapi sudah bisa dipastikan muncul, maksudnya kan ada salah satu tersangka juga yang tersangka Barreskrim yang membuat video itu Pak. Joseph Auza, ya. Nah dia membuat video itu katanya yang melakukan pemukulan itu adalah polisi. Nah itu bisa dibantah atau gimana Pak sebenarnya? Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya. Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Berarti Nanti beberapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana Pak? Konteksnya? Ya karena saja, ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Barreskrim Polri. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Auza yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, penyidik akan menggelar perkara, ini sudah dalam penyidikan, penyidik akan menggelar perkara dan menentukan tersangkanya. Sekarang tersangkanya belum ditentukan, ya.
Kalau Oke. untuk kondisinya sekarang ini gimana Pak, habis dianiaya gitu? Apakah dia dirawat di klinik atau gimana Pak kayaknya? Enggak, yang bersangkutan masih di tahanan, semua dilayani kesehatan, ya, tetap ada di rumah tahanan negara, Barreskrim Polri. Oke, rekan-rekan kalian. Ya, baik, saudara. Dari apa yang dijelaskan oleh pihak kepolisian, saudara, nah itu telah merespon seruan kita agar pihak kepolisian dalam hal ini Barreskrim merespon seruan kita, saudara. Tentu ini membuat sedikit kita lega, saudara, ya, karena apa yang kita serukan, saudara, ternyata itu juga didengar oleh pihak kepolisian sehingga mereka membuat klarifikasi. Tentu ini ditindaklanjuti oleh tim advokat. Nah, untuk itu kita berterima kasih kepada tim advokat yang telah berjuang melakukan upaya hukum secara maksimal sehingga apa yang terjadi itu bisa dibuka seluas-luasnya secara komprehensif sehingga rasa kebenaran, keadilan itu benar-benar ditegakkan, saudara. Sehingga polisi dalam hal ini kita harapkan benar-benar bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel, saudara, secara bertanggung jawab tentunya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Joseph Pauljang, saudara, karena berita ini ya, pertama kali itu disuarakan oleh Bapak Joseph Pauljang yang berada di Jerman, saudara, supaya apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC ya, tentang penggebukan, saudara, sehingga dia mengalami penderitaan secara fisik, ya, dikatakan di sana hampir mati, saudara, karena terus digebuki seperti itu, saudara. Ini bisa menjadi viral dan itu didengar oleh pihak kepolisian dan dalam hal ini juga oleh Presiden Jokowi, saudara. Tentu ini upaya yang sangat smart, ya, sangat elegan yang dilakukan oleh semua pihak yang memberikan perhatian, dukungan, ya, apakah itu berupa doa, dana, dan lain sebagainya, saudara, terhadap perjuangan Bapak Muhammad KC dalam menghadapi kasus hukumnya. Nah, untuk itu, saudara, mari kita tunggu saja, karena menurut Bapak Joseph Pauljang, saudara, ada aktor intelektualnya, saudara, yaitu seorang perwira polisi, jenderal polisi yang terlibat, dan juga diduga MUI juga itu ikut bermain dalam kasus penggebukan ini, saudara. Nah, itu semuanya perlu dibuktikan secara ilmiah, secara komprehensif, saudara, sehingga itu tidak akan menjadi berita yang liar, ya, sehingga nanti akan menghasilkan fitnah dan akibatnya itu akan merugikan bangsa kita, ya, Indonesia, saudara. Karena apapun yang terjadi, saudara, maka kesatuan juga harus kita utamakan dan keadilan terhadap pihak minoritas yang selama ini, saudara, ya, gerejanya dirusak, dibakar, dibom, saudara. Itu kita harapkan negara kali ini benar-benar hadir, ya, untuk benar-benar memberikan perlindungan terhadap warga negara, tidak terkecuali siapapun mereka, mau minoritas, mau mayoritas, maka di dalam perspektif hidup bernegara itu, saudara, semuanya itu sama, apalagi di depan hukum. Ada ajas yang mengatakan equality before the law, ya, kesamaan di depan hukum. Jadi kita terus mendorong, saudara, siapa aktor intelektualnya di belakang ini, ya. Kalau itu memang benar itu dilakukan oleh oknum, saudara, ya, maka dia sudah dapat kita katakan melakukan abuse of power, yaitu melakukan kesewenangan, saudara, ya, otoritas, kuasa, saudara, yang diberikan kepada dia, ya, nah itu disalahgunakan olehnya, saudara, untuk membuat seseorang menderita dan hampir mati. Itu yang ingin kita dorong. Nah, untuk ini kita layak mengucapkan terima kasih kepada pihak Barreskrim dalam hal ini yang telah merespon seruan masyarakat, khususnya yang ada di sosial media. Tentu doa kita terus
buat Bapak Muhammad Kaceh. Ya, kepolisian juga kita doakan supaya mereka juga memiliki roh keberanian untuk membongkar ini, sehingga rasa keadilan itu benar-benar dapat ditegakkan, dirasakan oleh kita semuanya yang tengah berjuang untuk melawan ketidakadilan di bangsa ini. Saya Dr. Andi dari Medan, advokat, pengacara rakyat jelata, mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, terus berjuang, Horas Yahowu Immanuel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.